Sebelum kita membahas hukum dua termodinamika, kita perlu tahu dulu definisi dari proses reversible dan proses irreversible. Proses irreversible merupakan proses fisika yang hanya terjadi dalam satu arah. Contoh kasus, waktu lu naik motor, sebenarnya yang terjadi adalah di tungku pembakaran ada sebagian bensin itu dibakar buat ngasilin kalor. Kalor ini nyebabin suhu udara di dalam tungku pembakaran itu memuai, sehingga menggerakkan piston. Atau sederhananya adalah sebagian bensin yang kita punya itu diubah menjadi kalor plus usaha. Nah, pertanyaannya gini, kalau seandainya kita ngedorong motor, terus kita jemur tuh motor di panas matahari, mungkin nggak bensinnya kembali full? Nggak mungkin dong, aneh ya? Nah, ini artinya adalah nggak semua proses fisika bisa berlangsung bolak-balik atau dalam dua arah. Sedangkan proses fisika yang bisa berlangsung dalam dua arah itu disebut sebagai proses reversible. Contohnya adalah air. Air di suhu 5 derajat Celcius bentuknya adalah cair. Tapi kalau seandainya kita dinginin hingga suhunya yaitu minus 5 derajat Celcius, kira-kira bentuknya apa? Beku ya atau padat gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita ngubah es yang beku ini jadi cair lagi? Jawabannya adalah bisa. Kita panasin si es, terus dia mencair hingga suhunya 5 derajat Celcius. Artinya, si air ini mampu melakukan proses bolak-balik atau dalam dua arah. Kalau lu udah paham definisi proses reversible dan proses irreversible, yuk kita masuk ke materi hukum 2 termodinamika, yaitu total entropi semesta pada proses irreversible selalu bernilai positif atau lebih dari 0. Sedangkan untuk proses reversible, total entropi semestanya itu bernilai 0. Maksudnya gimana nih? Oke, jadi kayak gini ceritanya. Waktu bensin dibakar, ada sebagian kalor bensin yang keluar dari tungku pembakaran. Dengan kata lain, perubahan entropi mesin itu bernilai negatif karena mesin melepaskan kalor. Sedangkan entropi lingkungan akan bernilai positif karena menyerap kalor dari mesin. Tapi menariknya gini, karena suhu udara lingkungan itu lebih rendah dibandingkan dengan suhu di dalam mesin, maka besar perubahan entropi lingkungan itu lebih besar dibandingkan dengan besar perubahan entropi si mesinnya. Kalau lu masih bingung, coba deh lu inget-inget rumus entropi, yaitu Q per T. Jadi, total entropi semesta yaitu perubahan entropi lingkungan ditambah dengan perubahan entropi sistem akan selalu bernilai positif atau lebih dari 0. Sedangkan kalau proses reversible, nggak ada kalor yang kebuang. Semua kalornya itu bisa dipakai lagi buat ngelakuin usaha. Jadi perubahan entropi mesin sama dengan 0 dan perubahan entropi lingkungan juga sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, jadi total perubahan entropi semestanya adalah 0. Kalau dirasa video ini ngebantu lo boleh share dan like ya. Dan kalau lo nggak keberatan, lo juga boleh subscribe. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!